Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang hidrologi, terapan, dan identifikasi karakteristik sungai. Dengan anggota Nurul Hidayati Rosaliana dengan NPM 7195111041. Cynthia Salsabila dengan NPM 7195111055. Fahri Ali 7195111064. Agung Indrawan Nur Cahya dengan NPM 7195111080. Tri Sulfiana dengan NPM 7195111098. Pokok bahasan. Definisi hidrologi, identifikasi karakteristik sungai, daur atau siklus hidrologi, dan presipitasi. Definisi hidrologi. Hidrologi adalah ilmu yang berkaitan dengan air bumi, terjadinya peredaran dan agihannya, sifat-sifat kimia dan fisiknya, dan reaksi dengan lingkungannya, termasuk hubungannya dengan makhluk-makhluk hidup. Karena perkembangan yang ada, maka ilmu hidrologi telah berkembang menjadi ilmu yang mempelajari siklus air. Jadi dapat dikatakan hidrologi adalah untuk mempelajari presipitasi atau precipitation, evaporasi dan transpirasi atau evaporation, aliran permukaan atau surface stream flow, dan air tanah atau groundwater. Identifikasi karakteristik sungai. A. Nama lokasi sungai. Lokasi sungai yang kami survei adalah Jalan Raya Guluk-Guluk Pakong, Payudan Dundang Guluk-Guluk, Kabupaten Sumedap, Jawa Timur, dengan kode pos 6943, Indonesia. Yang pertama, alur sungai. Sungai mengalir dari hulu, yaitu arah timur, ke hilir, yaitu arah barat. 2. Posisi alur sungai saat survei kita memilih dari bagian tengah sungai. 3. Lebar sungai membentang selebar 7 meter. B. Kondisi vegetasi sungai. Pada umumnya, di tepian sungai terdapat berbagai jenis vegetasi yang disebut sebagai vegetasi riparian. Vegetasi riparian merupakan vegetasi yang tumbuh di tepian sungai yang memiliki ciri morfologi, fisiologi, dan reproduksi yang beradaptasi dengan lingkungan basah. Adapun kondisi vegetasi yang ada di sungai tempat kami survei, kondisinya masih terjaga dengan baik keasriannya karena terdapat banyak bambu yang berdiri kokoh dan semak-semak yang sangat rindang, sehingga dapat berfungsi untuk menjaga kualitas air, mencegah erosi tepian sungai, dan mengatur pertumbuhan flora akuatik baik tingkat tinggi maupun tingkat rendah. C. Karakteristik lingkungan sungai. Lingkungan sungai tentunya sangat berpengaruh terhadap keberadaan sungai. Adapun lingkungan sungai yang kami survei, keadaannya kurang bersih karena penduduk sekitar masih membuang limbah rumah tangganya ke sungai yang tentunya akan menyebabkan penyebaran air. Untuk kondisi aliran airnya sangat sedikit, bahkan bisa dikatakan kering, karena ini musim kemarau. Baik, saya akan meneruskan dari Fahri Ali, daur atau siklus hidrologi. Daur siklus hidrologi adalah proses perjalanan sejumlah air yang menguap dari lautan, sungai, permukaan, tanah, atau tanaman, dan sebagai berikut. Ke atmosfer, yang kemudian turun sebagai hujan, dan akhirnya kembali lagi ke laut. Dan proses tersebut terjadi secara berulang terus-menerus. Untuk membentuk suatu siklus hidrologi tersebut terdapat beberapa proses yang terjadi di dalamnya antara lain evaporasi, transpirasi, sublimasi, intersepsi, kondensi, adveksi, presipitasi, runoff, dan infiltrasi. 1. Evaporasi adalah proses penguapan air dari tubuh-tubuh air seperti laut, danau, dan sungai. Akibat pemanasan sinar matahari, air yang menguap karena panas matahari tersebut akan naik dan nantinya menjadi awan. Pada dasarnya semakin tinggi suhu matahari terutama pada musim kemarau, maka semakin banyak juga air yang menjadi uap. 2.
Transpirasi adalah proses penguapan air dari tanaman melalui stomata atau mulut daun. Yang ketiga, sublimasi adalah proses penguapan yang terjadi pada es tanpa melalui proses pencairan. Baik, saya Nurul Hidayati Rosaliana akan meneruskannya dari Agung. 4. Intersepsi adalah proses tertahanannya air hujan pada tanaman untuk kemudian terevaporasi kembali ke atmosfer. 5. Kondensasi. Proses siklus hidrologi yang satu ini menampakkan perubahan wujud uap air menjadi titik air di atmosfer, sehingga terbentuklah awan. Proses ini terjadi karena pengaruh rendahnya suhu udara di ketinggian atmosfer tertentu. 6. Adveksi adalah proses pergerakan butiran air atau dalam bentuk awan secara horizontal dari satu tempat ke tempat lain. Proses ini terjadi karena pengaruhnya angin. 7. Presipitasi adalah proses turunnya air ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Jika presipitasi terjadi di daerah yang bersuhu rendah, maka presipitasi akan menghasilkan hujan salju. 8. Runoff adalah pergerakan air hujan dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah yang terjadi di permukaan bumi. Dan 9. Infiltrasi adalah proses resapan air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Akibat proses ini, air hujan dapat tersimpan menjadi air tanah. Air tanah ini secara lambat akan mengalir kembali ke laut. Nah, ini adalah contoh gambaran umum siklus hidrologi. Siklus air dibagi menjadi 3 macam. Pembagian tersebut berdasarkan panjang pendeknya siklus hidrologi, antara lain siklus pendek, sedang, dan panjang. Nah, di sini adalah siklus hidrologi pendek. 1. Siklus hidrologi pendek adalah siklus hidrologi yang tidak melalui proses adveksi, evaporasi, kondensasi, hujan, atau presipitasi, yaitu jatuh ke permukaan laut. Nah, di sini adalah gambaran sederhana siklus pendek. Baik, saya akan melanjutkan dari yang Nurul Hidayati Rosaliana. Saya akan membahas tentang siklus hidrologi sedang. Siklus hidrologi sedang adalah siklus hidrologi yang umum terjadi di Indonesia. Siklus hidrologi ini menghasilkan hujan di daratan karena proses adveksi membawa awan yang terbentuk ke atas daratan, yang dimulai dari evaporasi, kondensasi, presipitasi di daratan, dan laut. Kalian bisa lihat gambar 1.3 tentang siklus sedang yang ada di sebelah sini. Selanjutnya, tentang siklus panjang. Siklus hidrologi panjang adalah siklus hidrologi yang umumnya terjadi di daerah beriklim subtropis atau daerah pegunungan. Dalam siklus-siklus hidrologi, 7 hidrologi ini adalah awan tidak langsung diubah menjadi air, melainkan terlebih dahulu turun sebagai salju dan membentuk gletser. Yang pertama, dari evaporasi, sublimasi, kondensasi, precipitasi atau salju, lalu gletser, dan yang terakhir yaitu aliran sungai lautan. Dan bisa dilihat dari gambar 1.4. Baik, saya akan melanjutkan dari saudari Sindia Salsabila. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa daur atau siklus hidrologi yang terjadi di sungai tempat kami survei ialah siklus sedang, karena siklus ini sangat umum terjadi di Indonesia. Adapun proses daur atau siklus pendek hidrologi yang terjadi di sungai yang kami survei yaitu 1. Air sungai mengalami proses evaporasi dan berubah menjadi uap air akibat adanya panas matahari. 2. Uap air mengalami adveksi karena angin bergerak menuju daratan. 3. Di atmosfer daratan, uap air berbentuk awan dan berubah menjadi hujan.
4. Air hujan di permukaan daratan akan mengalami run-off menuju sungai dan kembali ke laut. Presipitasi. Presipitasi adalah turunnya air dari atmosfer ke permukaan bumi yang bisa berupa hujan, hujan salju, kabut, embun, dan hujan es. Di daerah tropis, hujan memberikan sumbangan terbesar sehingga seringkali hujanlah yang dianggap presipitasi, menurut Triatmojo 2008. Sedangkan menurut Sosro Darsono 1976, presipitasi adalah nama umum dari uap yang mengkondensasi dan jatuh ke tanah dalam rangkaian proses siklus hidrologi, yang biasanya jumlahnya selalu dinyatakan dengan dalamnya presipitasi, yaitu milimeter. Jika uap air yang jatuh berbentuk cair disebut hujan atau rainfall, dan jika berbentuk padat disebut salju atau snow. Adapun bentuk presipitasi sungai yang kami survei yaitu berbentuk cair yang disebut hujan atau rainfall. Berikut ini adalah dokumentasi dari hasil kami survei. Ini adalah gambar pertama, yaitu gambar kondisi sungai. Berikut ini adalah gambar di mana kami mengukur lebar sungai, yaitu lebar sungainya 7 meter. Begitupun dengan ini proses di mana kami mengukur lebar sungai. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.